Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kita selalu mohon perlindungan agar kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak satu kurang apapun, serta selamat hidup dunia dan akhirat. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudara-saudara sekalian, dalam suasana Covid yang masuk tahun kedua sekarang ini, bagaimanapun meskipun kita melakukan kuliah daring, saya merasa perlu melengkapi mata kuliah ini dengan daring. Karena ada beberapa pertimbangan saya. Yang pertama sekali adalah keterbatasan mahasiswa yang masuk. Diberi rombel 2 rombel. Kalau menurut keputusan fakultas hanya boleh 25 orang. Meskipun kita tahu bahwa menteri berpidato tidak ada masalah PKM. Tapi simpang siur ini tidak usah kita diskusikan. Kita cari jalan yang terbaik. Yang penting sisi mahasiswa tidak dirugikan. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Muhammad sebagai Rasul terakhir berjuang sedemikian rupa menyampaikan wahyu Allah, tidak lain tidak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak. Ada ilmu, ada akhlak. Jadi di samping menyampaikan wahyu berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ibadah, juga menyempurnakan akhlak. Pada kesempatan ini kita akan bicarakan tentang pembinaan majalah sekolah sebagai satu mata kuliah dalam program studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Semester genap tahun yang lalu, meskipun kita kuliah daring, pencapaian tentang majalah sekolah, pembinaan majalah sekolah, menurut saya cukup menggembirakan dengan situasi yang terbatas. Kenapa saya dikatakan demikian? Mahasiswa mampu membina atau mempublikasikan sekolah tingkat sekolah menengah atas seperti MA, SMK dan SMA pada 4 provinsi: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Riau. Jadi ada 4 provinsi yang kebetulan mahasiswa berada di 4 provinsi tersebut. Meskipun kita tahu bahwa dominannya yang banyak itu adalah di Riau. Ada 73 sekolah yang sudah dipublikasikan oleh mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2018. Begitu menggembirakan, di samping membantu sekolah dalam rangka mempublikasikan sekolah, juga menjalin kerjasama memperkenalkan program studi Bahasa Sastra Indonesia dalam hal yang positif. Artinya mahasiswa Bahasa Indonesia PKL dengan sumbangsih mereka, dengan arahan saya, bagaimana ia mempublikasikan sekolah yang pada awalnya tidak dikenal menjadi dikenal, tidak tahu prestasi menjadi orang lebih tahu prestasi. Begitulah keuntungan majalah sekolah, pembinaan majalah sekolah. Saudara-saudara sekalian, berbicara pembinaan majalah sekolah, asumsi awal kita tentulah sekolah sudah mempunyai majalah, berarti kita tinggal membinanya lagi. Tetapi kenyataannya ada sekolah yang belum mempunyai media publikasi, belum memikirkan media publikasi. Kalaupun sudah terpikirkan tapi belum mengadakan. Oleh karena itu, pembinaan majalah sekolah ini dapat diartikan mewujudkan majalah sekolah
sebagai sarana publikasi sekolah. Kalau seandainya sudah terwujud, maka langkah berikutnya baru menata agar lebih baik tampilannya, agar lebih terarah isinya. Saudara-saudara yang saya hormati, pada semester genap ini kita memberikan sasaran pada sekolah menengah pertama. Karena bagaimanapun sekolah menengah pertama perlu media publikasi untuk sekolahnya. Banyak sekolah-sekolah yang hanya secara lisan kita mengetahui bahwa sekolah itu unggul. Padahal kalau ditelisik ada sekolah-sekolah yang tidak muncul di permukaan tetapi prestasinya luar biasa. Baik prestasi sekolahnya, gurunya maupun siswanya. Oleh karena itu, kita perlu menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di lingkungan kita. Para mahasiswa diwajibkan menjalin kerjasama tentu dengan dukungan surat dari Koordinator Program Studi. Kalau dalam hal ini jurnal, menjalin kerjasama sekolah menengah yang ada di lingkungan Anda, baik itu negeri maupun swasta. Itu langkah pertama. Jadi menjalin kerjasama, menjalin komunikasi yang baik, dan menjelaskan kepada sekolah betapa pentingnya keberadaan majalah sekolah. Kalau ditelisik dari sejarahnya, majalah sekolah ini pada awalnya dikenal orang dengan mading, majalah dinding. Satu wadah yang disiapkan oleh sekolah, biasanya dikelola oleh pembina OSIS atau OSIS yang dibina oleh guru yang dipercayakan. Sebuah wadah tempat mahasiswa menyalurkan kreativitasnya. Apakah itu berupa karang-mengarang seperti puisi, cerpen, artikel, maupun foto. Dan berita-berita yang berkaitan dengan lingkungan sekolah. Lambat laun kemudian, majalah sekolah itu sesuai dengan kodratnya sebagai maknanya sebuah majalah. Sekolah-sekolah yang mampu mencetak dan membiayai penerbitan, maka ia menerbitkan dalam bentuk majalah. Seperti kita mengenal namanya Tempo, Forum, dan sebagainya, Femina. Jadi dijilid. Memang ini biayanya cukup besar. Tidak semua sekolah mampu. Dan tidak semua sekolah mempunyai budget hal seperti itu. Nah, namun demikian, berkembangnya zaman, berkembangnya media sosial sekarang ini, maka sekolah sebetulnya dapat mengambil langkah yang efektif dan efisien tanpa memerlukan biaya yang besar, yaitu dengan menggunakan media sosial. Pada semester genap lalu, kita menggunakan atau membangun YouTube majalah sekolah untuk sekolah-sekolah tertentu. Jadi YouTube itu, channel YouTube-nya memang milik sekolah. Dengan penanggung jawabnya adalah kepala sekolah. Mahasiswa hanya mengarahkan, merancang bagaimana channel YouTube-nya itu ada. Dan kemudian lebih dari itu, kalau kita melihat perkembangan sekarang begitu pesatnya media sosial dan kita bisa membaca situasi media sosial yang digunakan oleh masyarakat, apakah itu Facebook, Instagram, TikTok, Snack Video, dan YouTube. Bahkan YouTube punya juga program video pendek, short YouTube. Maka saya putuskan pada angkatan ini kita menggunakan 3 sarana, yaitu TikTok, Snack Video, dan
YouTube. Kenapa demikian? Karena ini pengaruhnya sangat besar. Pihak pemerintah, pihak swasta maupun pribadi, mereka tahu betul situasi yang terjadi pada saat ini. Karena itu mereka berlomba-lomba mempunyai channel TikTok, snack video, dan YouTube. Bahkan efek dari itu, kalau kita sesuai dengan target yang dituntut oleh aplikasi ini, bukan tidak mungkin kita mendapatkan penghasilan seperti yang dijanjikan. Saya pribadi mempunyai snack video, TikTok, dan YouTube. Di snack video, saya sudah menghasilkan, walaupun tidak seberapa. Lumayan untuk beli pulsa. Jadi saya bisa menarik lebih kurang 200.000 snack video yang sudah memberikan bonus kepada saya di kas. Namun harus diingat bahwa aplikasi ini harus dilengkapi dengan aplikasi Dana, karena dia transfer bukan uang cash, tapi ke Dana. Baik, itu sekedar untuk mengenal aplikasi. Lalu apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah mencari sekolah yang dapat kita sepakati agar mereka bersedia dibangunkan atau dibina majalah sekolah. Tentu sekali lagi bahwa majalah sekolah itu adalah milik sekolah. Mahasiswa hanya mempraktikkan. Langkah kedua, apabila itu sudah disepakati, karena perkuliahan ini ada 16 kali, maka kita harus mapping materi yang dipublikasikan minimal 16 kali. Dan perlu diketahui, TikTok dan snack video itu programnya pendek dan tidak perlu opening. Tidak diperlukan kali opening. Jadi bisa saja sekilas-sekilas yang durasinya mencapai maksimal 5 menit, ada yang 1 menit, ada yang 15 detik yang bisa kita gunakan. Kemudian sementara YouTube kita harus menata sedemikian rupa sebagaimana yang Anda punya YouTube. Mahasiswa Indonesia ini punya YouTube semuanya. Itu ada opening. Dan untuk di YouTube Anda perlu memikirkan logo sekolah. Anda perlu memikirkan logo Unri, khususnya logo FKIP Unri, dan terkhusus lagi logo Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Kemudian boleh kalau Anda ingin menambahkan dengan himpunan mahasiswa. Kenapa demikian? Ini memberikan gambaran bahwa yang mengelola produk publikasi itu ada campur tangan Anda sebagai mata kuliah pembinaan majalah sekolah, dan itu tercatat. Itu tidak bisa tidak dikenang oleh orang. Bagaimana jasanya Anda membina majalah sekolah. Jadi sekali lagi, Anda perlu mendiskusikan pemetaan mapping tentang bagian-bagian dipublikasikan. Minimal ada 16 kali. Lalu setelah dipetakan baru diurutkan secara sistematis mana skala prioritasnya, sehingga tersusun dengan rapi. Nah, langkah kedua. Langkah ketiga, setelah tersusun dengan rapi, ada penjadwalan peliputan materi dan kelengkapan materi, serta model peliputan. Apakah itu berupa reportase? Apakah itu berupa wawancara? Apakah itu berupa liputan? Itu yang perlu disepakati. Misalnya, kita mengkombinasikan antara reportase dengan wawancara.
kita menceritakan tentang riwayat sekolah atau riwayat pimpinan sekolah. Siapa saja yang pernah menjadi kepala sekolah. Tentu kita tidak mungkin mewawancarai semua kepala sekolah. Yang memungkinkan adalah kepala sekolah yang lagi menjabat. Dan saya ingatkan bahwa publikasi itu, materi-materi itu bukan keluar dari mulut Anda, tapi dari narasumber yang pantas. Misalnya kepala sekolah, guru atau siswa yang mengetahui itu. Sehingga tingkat keyakinan orang dalam menikmati atau dalam mencermati majalah sekolah yang Anda buat itu tinggi. Berarti Anda tidak mengarang-arang. Betul-betul ada narasumbernya. Saudara-saudara sekalian, dalam sebuah pemetaan atau mapping tentang publikasi, tentulah hal-hal yang menurut kita sudah ada materinya. Tinggal meliputnya. Dan Anda bisa meliputnya supaya tidak terganggu sekolah, apalagi sekarang pandemi sekarang ini. Bisa dalam hal peliputan itu satu kali datang 3-4 materi yang Anda liput, sehingga tidak terlalu sering mengganggu sekolah. Kalau 3 materi saja berarti 6, ada 16, maka Anda paling tidak ada 5 kali ke sekolah, hanya 5 kali. Dan materi itu setelah diolah, ketika mau di-upload ke majalah sekolah, perlu ada ACC, perlu ada persetujuan dari penanggung jawab. Dalam hal ini kepala sekolah atau yang mewakili. Kepala sekolah atau yang mewakili. Sehingga Anda tidak berjalan sendiri. Karena ini semuanya tanggung jawab sekolah. Jika ada hal-hal yang berkaitan negatif, itu tanggung jawab sekolah. Namun demikian, jangan dikhawatirkan, dalam membina majalah sekolah ini, sama halnya dengan membina atau menerbitkan majalah-majalah lain atau penerbitan publikasi lain. Kita perlu mengetahui rambu-rambunya. Apa rambu-rambu itu? Yang pertama, Anda jangan menyinggung tentang sara, suku, agama, dan ras. Karena sangat sensitif sekali. Apalagi belakangan ini sudah bicara suku, agama, dan ras, orang bereaksi. Anda bisa melihat bagaimana kasus Kalimantan, kasus Sunda, dan kasus yang baru-baru terjadi. Mungkin saja apa yang dimaksudkan oleh narasumber tidak seperti apa yang dipersepsikan oleh orang yang menonton. Namun demikian, opini sudah terbentuk. Opini sudah terbentuk. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau opini sudah terbentuk, yang salah itu bisa dikatakan benar. Nah, oleh karena itu jangan mendekati tentang sara. Yang kedua, hati-hati, pelajari tentang kode etik jurnalistik. Karena filternya itu adalah yang pertama sekali itu Anda. Kode etik jurnalistik. Anda pahami dulu. Kalau kita sebagai seorang guru, ada kode etik guru. Nah, kalau kita sebagai jurnalis, ada kode etik jurnalistik. Dan itu berlaku sudah lama. Anda pelajari betul-betulnya supaya Anda tidak melanggar kode etik itu. Yang ketiga, persoalan berkaitan dengan kekerasan, termasuk pembulian sekarang, yang lagi trennya sekarang ini, dan berkaitan dengan seks, eksploitasi seks, apalagi anak di bawah umur. Nah, ini yang perlu dihati-hatikan. Jadi tidak semua peristiwa yang ada di sekolah yang menurut kita ketahui, mungkin kita bisa mendokumentasikan, layak untuk diliput. Katakanlah misalnya ada perkelahian antar siswa, tidak layak untuk diekspos. Karena itu merugikan ketika diekspos di majalah sekolah. Kemudian saudara-saudara sekalian,
yang tidak kalah pentingnya adalah menjajaki alumni. Orang sudah pernah menempuh pendidikan di sekolah itu. Tentu yang kita jajaki itu adalah alumni-alumni yang berprestasi. Misalnya dia pernah jadi seorang camat sekarang, dia pernah jadi kepala dinas sekarang, dan semuanya yang ada perkaitannya dengan jabatan-jabatan. Kenapa? Nah, ini salah satu upaya dalam menggunakan majalah sekolah ini, bagaimana kita menarik alumni agar peduli terhadap alma maternya. Oleh karena itulah upaya kita mewawancarai alumni-alumni yang prestasi. Bahkan bagi siswa yang lagi menempuh pendidikan, bisa dijadikan motivasi, contoh. Ya, jadikan contoh bagaimana keberhasilan seseorang yang dulunya pernah mencicipi pendidikan. Seperti halnya bahasa Indonesia. Kita ada beberapa orang doktor yang barangkali menurut Anda ini remeh-temeh. Tapi kita sudah punya alumni yang sebagai mantan ketua hima jadi doktor, pendidikan tinggi. Yang penjaga pustaka sudah doktor. Meskipun kita tidak mengantarkan dia sampai ke jenjang terakhir. Tapi paling tidak, begitu pentingnya kehadiran sekolah dan aktivitas sekolah untuk diikuti oleh para siswa. Nah, itu dulu pertemuan kita pada kali ini. Pertemuan pertama, saya ingatkan kepada Anda sekali lagi, yang pertama itu adalah menjajaki sekolah. Dan Anda bisa mengekspos bagaimana Anda menjajaki sekolah. Yang kedua, mapping. Nah, saya akan jelaskan pada video-video berikutnya urutan-urutan yang menurut saya itu layak untuk diprioritaskan. Agar tidak terhindar dari kekacauan orang memperoleh informasi. Dan semoga Anda bisa memahami video saya tentang pembinaan majalah sekolah kali ini. Anda cermati lagi, Anda komen lagi di sini. Bukti Anda sudah menonton pembinaan masalah sekolah ini. Dan saya mohon maaf karena video ini terlambat karena ada hal teknis yang saya tidak tahu. Saya sudah mengupload 2 kali videonya, namun gagal. Yang pertama karena jaringan yang di luar kekuasaan kita. Yang kedua, mungkin katanya ada salah teknis. Mudah-mudahan untuk ke depan tidak ada masalah lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.